Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ya Bapa. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami mengerti akan apa yang akan kami pelajari Bapa. Roh Kudus menyertai kami ya Bapa dalam Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 4 November 2025 berjudul Pilihan yang Menentukan. Kita dapat membaca Yosua 7 ayat 19 sampai 21. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan daripadaku." Lalu Akan menjawab Yosua katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Apakah yang diminta Yosua untuk dilakukan oleh Akan? Dan apakah pentingnya permintaan tersebut? Terus bagaimanakah kita memahami pengakuannya? Saudara-saudara sekalian, Yosua meminta Akan untuk melakukan dua hal. Pertama, memuliakan Allah dan menghormati Dia. Dan yang kedua, mengakui apa yang telah Dia lakukan tanpa menyembunyikannya. Lalu Akan harus memuliakan Allah dengan mengakui apa yang telah Dia lakukan. Dan istilah yang digunakan di sini adalah todah. Dapat merujuk pada ucapan syukur yang kita dapat lihat dalam Mazmur 26 ayat 7, Yesaya 51 ayat 3, dan Yeremia 17 ayat 26. Tetapi juga pada pengakuan dosa yang kita dapat lihat dalam Ezra 10 ayat 11. Sayangnya, teks Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa akan menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang nyata. Dan dia berharap sampai akhir untuk tetap tersembunyi. Sikapnya yang menentang membuat dia dianggap sebagai pelanggar berat yang tidak dapat ditebus dengan hukum Musa, yang kita dapat bandingkan dengan Bilangan 15 ayat 27 sampai 31. Kata-kata Akan dalam Yosua 7 ayat 21 mengingatkan kita pada kejatuhan Adam dan Hawa. Hawa melihat Ra'ah bahwa pohon itu menarik atau kamat, dan akhirnya mengambilnya lakak dari buahnya. Kejadian 3 ayat 6. Dalam pengakuannya akan mengakui bahwa ia melihat atau ra'ah. Dalam jarahannya sebuah jubah indah dari sinar, 200 shikal perak, dan sebatang emas. Dia kemudian mengingini kamat dan mengambilnya lakak. Sama seperti kasus Adam dan Hawa, pilihan Akan mengungkapkan bahwa dosa ketamakan adalah dosa ketidakpercayaan. Dosa ini mencurigai Allah tidak menginginkan yang terbaik bagi makhluknya dan menyembunyikan beberapa kenikmatan yang sangat indah dari mereka, yang hanya merupakan bagian ketuhanan. Selain menunjuk ke belakang pada kejatuhan leluhur manusia, teks ini menyoroti perbedaan yang mencolok antara sikap Rahab yang kita dapat bandingkan dalam Yosua 2 ayat 1-13 dan sikap Akan. Yang satu membawa mata-mata ke atap dan menyembunyikan dari para tentara, dan yang satu lagi menunjukkan kebaikan kepada mata-mata Israel dan membantu mereka mendapatkan kemenangan. Yang lain membawa masalah pada Israel dengan keserakahannya yang memastikan kekalahan tentunya. Dan saudara-saudara, yang satu membuat perjanjian dengan orang Israel, yang lain melanggar perjanjian dengan Yahweh. Rahab menyelamatkan dirinya dan keluarganya dan mereka menjadi warga negara yang dihormati di Israel. Akan menghukum dirinya dan keluarganya sampai mati dan menjadi contoh yang memalukan. Pikirkanlah tentang dosa ketamakan. Bagaimanakah kita dapat menghindari untuk tidak menyerahkan pada dosa ini? Tidak peduli seberapa banyak yang kita miliki atau tidak kita miliki. Yang kita juga dapat membandingkannya dengan Lukas 12 ayat 15. Dalam Lukas 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat, di mana kami diajari bagaimana agar kami mengendalikan tentang ketamakan atau keinginan kami ya Bapa, di mana keinginan kami yang berlebihan dan terlalu besar itu malah membawa kami ke dalam kehancuran ya Bapa. Kiranya Engkau tetap menyertai kami ya Bapa, dan kiranya segala keinginan kami tetap dalam aturan-Mu ya Bapa, supaya kami tidak hancur atas apa yang akan kami miliki atau atas apa yang akan kami ingini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam putramu, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.